Bob Shannon adalah seorang pelatih basket untuk tingkat SMA di salah satu sekolah di Amerika. Dan lewat kepiawaiannya melatih, dia sudah berhasil membawa sekolahnya 6 kali juara tingkat nasional secara berturut-turut. Lalu suatu kali wartawan mewawancarai dia. Bagaimana Anda bisa menjadi pelatih yang sedemikian sukses membawa tim Anda untuk terus menang? Lalu Bob Shannon menjawab, saya tiap kali menghadapi pertandingan, yang paling banyak saya pikirkan adalah bagaimana caranya untuk menang. Sedangkan yang paling saya hindari adalah memikirkan kalau kalah, siapa yang harus dipersalahkan. Sesuatu yang sangat menginspirasi. Mengapa? Sebab sering sekali banyak di antara kita justru kita cepat-cepat mencari kambing hitam. Siapa yang perlu dipersalahkan? Persoalan menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain, itu adalah salah satu dari dosa yang tertua. Nomor 2 dosa tertua. Dosa yang pertama itu adalah memakan buah pohon itu, melanggar firman Tuhan. Lalu ketika Adam dan Hawa melanggarnya, memakan buah itu, Allah bertanya kepada Adam, pasti kau sudah memakan buah itu. Adam mengatakan apa? Perempuan yang kau berikan itu, dia yang memberikannya kepadaku. Adam tidak berkata, ya Tuhan salahku. Adam tidak berkata, aku memang lemah dalam menghadapi godaan. Lalu Tuhan bertanya juga hal yang sama kepada Hawa. Dan Hawa mengatakan apa? Tuhan, ular itu yang engkau berikan itu, dia yang menggoda aku, dia yang membuat aku berdosa. Saudara lihat, Adam dan Hawa, dosa yang sangat-sangat tua, yaitu menyalahkan orang lain dari kegagalan kita. Itu sebabnya di Alkitab dikatakan, saudaraku, di dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-41, bahwa kita sering sekali melihat selumbar di mata orang lain, tapi balok di mata kita tidak terlihat oleh kita. Kita sering sekali melihat kesalahan orang lain yang sedikit mungkin. Selumbar itu berarti orang lain juga salah, karena tidak ada orang yang sempurna. Tetapi kesalahan kita yang lebih besar kita tidak lihat, karena kita buru-buru ingin mencari kambing hitam kesalahan orang lain. Ini adalah tipikal orang-orang yang belum bertumbuh di dalam Tuhan. Ini adalah tipikal orang-orang yang belum mengenal Kristus Yesus, yang bukan hanya dosanya yang dia akuinya, tapi dosa saya dan dosa saudara pun diakuinya. Dia tidak mengatakan, aku disalibkan karena engkau berbuat dosa semuanya, tapi dia berkata, aku disalibkan karena aku mengasihi engkau. Jadi orang yang suka menyalahkan orang lain dari situasi yang dia hadapi, itu orang-orang yang betul-betul masih sangat primitif di dalam kerohanian. Karena ini kita perlu betul-betul mewaspadai. Apakah saudara suka menyalahkan keadaan COVID-19 atas kesulitan ekonomi saudara sekarang ini? Tidak. Bukan karena COVID. Apakah saudara menyalahkan orang lain atas tidak tertatanya rumah tangga saudara? Tentu tidak, saudaraku. Semua itu adalah tanggung jawab saudara untuk mengelolanya. Itu tanggung jawab kita. Orang-orang yang masih suka menyalahkan orang lain, dia adalah orang yang masih dasar di dalam kerohanian. Dia adalah orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan manusia juga sering menyalahkan Tuhan. Sebagaimana dicatat dalam kitab Yakobus, kita pun sering menyalahkan Tuhan dengan situasi yang kita hadapi. Yakobus 1 berkata, saudaraku, apabila kamu dicobai, janganlah kamu berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah. Tidak, semuanya itu bagian daripada tanggung jawab kita untuk memikulnya. Semuanya itu bagian daripada responsibility kita untuk memikulnya. Dua pihak yang sering kita salahkan, Tuhan atau orang lain. Nah, kekasih Tuhan, stop menyalahkan orang lain dengan keadaan saudara. Jangan katakan, karena aku tidak disemangati, makanya aku tidak semangat ikut Tuhan. Karena khotbahnya kurang mantap, makanya aku tidak bertumbuh. Karena aku tidak ada di dalam lingkungan yang tepat, makanya aku tidak bisa. Makanya aku mudah sekali jatuh dalam dosa. Siapa suruh Anda ada dalam lingkungan yang tidak tepat? Anda yang membuat pilihan sendiri. Apa yang harus kita lakukan mestinya? Daripada kita menyalahkan orang lain dalam hal yang berat bagi kita, maka Paulus mengajarkan kita di dalam kitab Roma, saudaraku. Paulus katakan begini dalam kitab Roma 11
Paulus katakan ayat 33, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Dalam hal-hal berat dalam hidupmu, sampai-sampai engkau tidak mengerti, akuilah bahwa Dia Tuhan jauh melebihi daripada apa yang bisa engkau pikirkan. Yang kedua, saudaraku, apa yang perlu kita lakukan? Dalam ketidakmengertianmu, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, ajari aku. Aku ini bodoh. Aku ini dungu di hadapanmu. Ajari aku, Tuhan. Jangan mulut ini cepat-cepat mengatakan, wah aku gak bisa, aku kesal, aku gak tahu harus bagaimana. Lalu menyalahkan orang lain. Datang kepada Tuhan berkata, ajari aku Tuhan, mengapa aku sebebal ini? Ajari aku Tuhan, mengapa aku sesusah ini untuk bangkit? Ajari aku Tuhan, mengapa aku begini-begini saja? Jangan salahkan lingkungan, padahal saudara yang tidak bisa untuk meresponi apa yang sedang terjadi. Akui Dia memang Allah yang jalan-jalannya tiada terselami. Yang kedua, minta hikmat daripadanya. Lebih bagus minta hikmat daripada Tuhan daripada menyalahkan Tuhan. Dan yang ketiga, milikilah hati yang mudah diajar, teachable heart. Maka engkau akan berkata, Tuhan, dalam ketidakmengertianku ini semuanya, aku percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Jangan suka menyalahkan orang lain, jangan suka mencari kambing hitam. Tuhan Yesus memberkati.